Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Wildan Habibi dari Prodi Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan materi produk dan jasa bank untuk melengkapi tugas dari bank dan lembaga keuangan. Baik, yang pertama adalah clearing. Clearing adalah jasa penyelesaian hutang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga clearing yang dikoordinir oleh Bank Indonesia. Warkat adalah alat lalu lintas pembayaran kiral yang diperhitungkan dalam satu lembaga yang disebut lembaga clearing. Contoh warkat yaitu ada cek, bilet giro, surat bukti penerimaan transfer, wesel bank, nota kredit, dan lain-lain. Lembaga clearing ini juga dibentuk pada tanggal 7 Maret 1967. Selanjutnya, di sini ada proses penyelesaian clearing. Ada 4. Yang pertama, sistem clearing manual. Sistem ini merupakan metode yang paling tradisional dan konvensional karena seluruh proses perhitungan dan pembuatan bilet saldo clearing dilakukan secara fisik dan manual oleh setiap peserta, yang memiliki karakteristik membutuhkan banyak waktu, tenaga manusia, dan memiliki risiko kesalahan hitung yang cukup tinggi. Yang kedua, sistem clearing semi-otomasi. Pada tahap ini, teknologi mulai dilibatkan namun belum sepenuhnya menghilangkan proses fisik di lembaga clearing, yang memiliki karakteristik pengolahan data lebih cepat dibandingkan manual, tetapi proses pengiriman dan penyerahan warkat antar bank tetap dilakukan secara fisik di lokasi tertentu. Yang ketiga, sistem clearing otomasi. Sistem ini merupakan peningkatan dari semi-otomasi, di mana mesin berperan lebih dominan dan membaca dan mengolah warkat, yang memiliki karakteristik efisiensi meningkat drastis. Pemilihan warkat tidak lagi dilakukan dengan tangan, melainkan oleh mesin berkecepatan tinggi. Yang keempat, sistem clearing elektronik. Inilah sistem yang paling modern dan lazim digunakan saat ini seperti SKNPI atau Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia, yang memiliki karakteristik sangat cepat, aman, dan efisien karena tidak ada mobilisasi fisik warkat antar kantor pusat clearing secara rutin untuk keperluan perhitungan saldo. Selanjutnya kita masuk ke bank garansi. Bank garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya. 3 pihak yang terkait dalam penerbitan bank garansi, yaitu yang pertama adalah penjamin. Penjamin ini adalah bank yang menerbitkan sertifikat bank garansi. Bank berkewajiban memberikan kompensasi berupa pembayaran sejumlah uang kepada pihak penerima jaminan apabila nasabahnya melakukan cedera janji atau wan prestasi. Yang kedua ada nasabah, yaitu yang memohon kepada bank untuk menerbitkan bank garansi. Biasanya nasabah memerlukan dokumen ini sebagai jaminan bahwa mereka mampu menyelesaikan suatu proyek atau kewajiban tertentu sesuai kontrak yang telah disepakati. Yang ketiga ada pihak penerima jaminan, yaitu pihak ketiga yang menerima jaminan dari bank, misalnya pemilik proyek atau instansi pemerintah. Selanjutnya proses penerbitan bank garansi. Ya, ada beberapa proses penerbitan bank garansi. Yang pertama ada tahap permohonan, yang kedua tahap analisis dan penilaian, yang ketiga penyediaan jaminan, yang keempat keputusan dan perjanjian, yang kelima penerbitan sertifikasi, dan yang terakhir penatausahaan dan pengakhiran. Jenis-jenis bank garansi ada 4 jenis, yaitu yang pertama bid bond, disebut juga tender bond, adalah jaminan penawaran. Yang kedua advance payment bond, yaitu jaminan uang muka. Yang ketiga performance bond, yaitu jaminan pelaksanaan. Yang keempat retention atau maintenance bond, adalah jaminan pemeliharaan. Manfaat bank garansi. Manfaat bank garansi itu untuk mempermudah atau memperlancar urusan bisnis dan bisa juga keuntungan untuk pihak bank. Hal-hal yang perlu diperhatikan bagi penerima bank garansi. Yang pertama, pastikan keaslian dan keabsahan bank garansi dengan cara menghubungi bank penerbit. Yang kedua, periksa masa berlaku bank garansi sesuai dengan jangka waktu proyek Anda.
Yang ketiga, periksa dan pahami syarat-syarat klaim untuk memudahkan Anda melakukan klaim apabila diperlukan. Nah, ini contoh bank currency dari Megabank Corporation. Seperti ini. Jenis-jenis jasa bank lainnya telah dijelaskan di depan. Bila kelengkapan jenis-jenis jasa bank lainnya akan sangat tergantung dari apakah bank tersebut BPR, bank umum konvensional, ataukah bank umum syariah. Berikut adalah beberapa jenis-jenis jasa bank lainnya. Yang pertama, kiriman uang atau transfer. Transfer adalah merupakan jasa pengiriman uang baik di dalam negeri ataupun luar negeri. Sebagai contoh, Gayus mengirim uang kepada ayahnya sebesar 5 juta melalui Bank X melalui jasa transfer. Yang kedua, inkaso. Inkaso merupakan jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Contohnya, apabila kita memperoleh selembar cek yang diterbitkan oleh bank di kota Balikpapan, maka cek tersebut dapat dicairkan di Jakarta melalui jasa inkaso. Warkat-warkat yang dapat ditagihkan melalui inkaso misalnya cek, bilet giro, wesel, dan dividen. Ini contoh inkaso dari Bank Mandiri ya. Ini juga contoh inkaso dari Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Yang ketiga ada safe deposit box, yaitu merupakan jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya yang membutuhkan keamanan pada benda-benda ataupun surat-surat berharga miliknya. Bentuknya berupa kotak di mana terdapat ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari para nasabahnya. Surat-surat berharga yang disimpan di dalam safe deposit box seperti yang pertama ada sertifikat deposito, terus sertifikat tanah, saham, obligasi, surat perjanjian, akte kelahiran, akte pernikahan, dan visa ijazah. Benda-benda yang dapat disimpan dalam safe deposit box adalah emas, mutiara, berlian, intan, dan permata. Adapun keuntungan yang dapat diperoleh pihak bank adalah yaitu memperoleh biaya sewa, uang setoran jaminan yang mengendap, dan pelayanan nasabah. Nah, seperti ini contohnya safe deposit box. Yang keempat, selanjutnya ada bank card. Bank card yaitu kartu plastik atau yang biasa kita sebut dengan ATM yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan kepada nasabahnya untuk dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat yang menyediakan fasilitas untuk ATM ini. Yang kelima ada traveler's check. Traveler's check dikenal dengan nama cek wisata atau cek perjalanan. Cek ini biasanya dipergunakan untuk orang-orang yang senang berpergian atau traveler gitu ya. Traveler check ini diterbitkan dalam pecahan-pecahan tertentu seperti halnya uang kartal dan diterbitkan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Nah, ini contoh traveler check ya. Yang keenam ada letter of credit atau letter of credit merupakan salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang termasuk barang dalam negeri. Kegunaannya adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli atau importir maupun penjual atau eksportir dalam transaksi dagangannya. Pembukaan letter of credit ini oleh importir dilakukan nasabah melalui bank yang disebut opening bank atau issuing bank, sedangkan bank eksportir merupakan bank pembayar terhadap barang yang diperdagangkan. Dalam hal ini, eksportir berhubungan dengan bank pembayar atau disebut dengan advising bank. Pelaku letter and credit ya, ada applicant atau pemohonan kredit adalah importir yang mengajukan aplikasi letter and credit. Yang kedua ada beneficiary adalah eksportir atau penjual yang menerima letter of credit. Yang ketiga ada issuing bank. Issuing bank ini
atau opening bank adalah bank pembuka letter of credit. Yang keempat ada issuing bank adalah bank yang meneruskan letter of credit, yaitu bank koresponden atau agen yang meneruskan letter of credit kepada beneficiary. Bank tidak bertanggung jawab atas isi letter of credit dan hanya bertindak sebagai perantara. Confirming bank adalah bank yang melakukan konfirmasi atas permintaan issuing bank dan menjamin sepenuhnya pembayaran. Selanjutnya ada paying bank adalah bank yang secara khusus ditunjuk dalam letter of credit untuk melakukan pembayaran dan beneficiary berkewajiban menyerahkan dokumen kepada bank tersebut. Yang terakhir ada carrier adalah pengangkut barang yang dikirim atau perusahaan pelayaran atau penerbangan untuk di beberapa negara dengan keterbatasan darat, bisa juga perusahaan angkutan darat seperti truk atau kereta dan lain-lain. Tata cara pembayaran dengan letter of credit. Ya, ini ada jenis letter of credit. Yang pertama revocable, yang kedua irrevocable, yang ketiga irrevocable dan confirmed, yang keempat clean letter of credit, yang kelima documentary letter of credit, yang keenam documentary letter of credit dengan red clause, yang ketujuh revolving, yang kedelapan back to back, yang kesembilan transferable. Nah, seperti ini contoh letter of credit dari Bull Bank. Keuntungan jasa-jasa bank bagi bank. Keuntungannya yaitu dapat diperoleh oleh pihak bank adalah selisih antara bunga simpanan dengan bunga kredit. Selain itu ada lagi keuntungan yang dapat diperoleh perbankan, yaitu melalui yang pertama biaya administrasi. Biaya ini dikenakan untuk jasa-jasa yang memerlukan administrasi khusus. Biasanya dikenakan untuk pengelolaan fasilitas tertentu. Yang kedua biaya kirim. Biaya kirim diperoleh dari jasa pengiriman uang atau yang biasa disebut dengan transfer, baik transfer dalam negeri ataupun luar negeri. Yang ketiga biaya tagih. Jasa yang dikenakan untuk menagihkan dokumen-dokumen milik nasabahnya seperti jasa clearing dan jasa inkaso. Biaya tagih ini dilakukan baik untuk tagihan dokumen dalam negeri maupun luar negeri. Yang keempat ada biaya provisi dan komisi. Biaya ini dibebankan kepada jasa kredit dan jasa transfer serta jasa-jasa atas bantuan bank terhadap suatu fasilitas perbankan. Yang terakhir ada biaya sewa. Biaya ini dibebankan kepada nasabah yang menggunakan fasilitas safe deposit box dan besarnya sewa tergantung dari besarnya safe deposit box yang dipakai. Selanjutnya ada RTGS atau Real Time Gross Settlement. Nah, ini adalah proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan per transaksi dan bersifat real time, di mana rekening peserta dapat didebit atau dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran. Dengan sistem RTGS, peserta pengirim melalui terminal RTGS ditempatkan mentransmisikan transaksi pembayaran ke pusat pengelolaan sistem RTGS di Bank Indonesia untuk proses settlement. Jika proses settlement berhasil, transaksi pembayaran akan diteruskan secara otomatis dan elektronis kepada peserta penerima. Kecukupan saldo peserta pengirim adalah penting karena dalam sistem BI RTGS, peserta hanya diperbolehkan untuk mengkredit peserta lain. Penerapan sistem RTGS di Indonesia telah dimulai sejak tanggal 17 November tahun 2000 dengan nama Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BI RTGS. Sekian penjelasan dari saya tentang materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.